Hello everyone, in this video we are going to discuss about degree of comparisons. Hai semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang apa itu yang disebut dengan degree of comparison atau tingkat perbandingan dalam bahasa Inggris. Okay, as usual, I have a short text here and this text contain several sentence in a form of degree comparison. Nah, seperti biasa di sini saya memiliki sebuah teks pendek di mana dalam teks pendek ini terdapat beberapa kalimat yang menggunakan degree of comparison. Okay, let's start to read it. Kita mulai membacanya ya. Adorable pet. Sita has 4 dogs. They all are toy poodles dog. For Sita, toy poodles are as adorable as Mini Pom. She named her dogs Zero, Goldie, Brownie, and Kuro based on their fur colors. Zero has white fur, Goldie has golden fur, Brownie with brown fur, and Kuro with black fur. Zero fur is brighter than Goldie fur. Kuro's fur is darker than Brownie's fur. All of their furs are soft, but Goldie has the softest fur. Toy poodle are one of the most intelligent dogs in the world. When Sita teaches her dogs some dog tricks, Kuro and Zero are more obedient than Goldie and Brownie. Zero and Kuro always focus on learning the trick. Goldie and Brownie look more playful than Zero and Kuro. They both like to play around the house and chase each other. Oke, nah tadi itu adalah sebuah teks yang menceritakan tentang hewan peliharaan di sini, yaitu anjing jenis toy poodles yang dimiliki oleh Sita. Jadi Sita memiliki 4 ekor anjing yang bernama Zero, Goldie, Brownie, dan Kuro. Di mana nama-nama mereka ini sesuai dengan warna bulunya. Nah, keempat anjing ini memiliki bulu yang lembut, tetapi yang bulunya paling lembut adalah Goldie. Nah, toy poodle ini dikenal sebagai salah satu anjing yang paling cerdas di dunia. Ketika Sita mengajarkan beberapa trik anjing, nah, Zero dan Kuro ini lebih penurut. Jadi lebih gampang untuk diajar dibandingkan Goldie dan Brownie. Sedangkan Goldie dan Brownie ini lebih suka bercanda, bermain. Jadi mereka suka berlari-lari dan juga mengejar satu sama lain. Okay, so I have a question here. Have you ever heard about degree of comparison before? And can you guess which sentence in the text above use degree of comparison? Nah, jadi pernahkah sebelumnya kalian mendengar tentang apa itu degree of comparison atau tingkat perbandingan dalam bahasa Indonesia? Bisakah kalian menebak kalimat mana saja dari teks di atas yang merupakan jenis degree of comparison atau tingkat perbandingan? Oke, nah kita mulai dari apa itu degree of comparison. So, degree of comparison is the expression or sentence pattern that we use when we compare two things or more by changing the form of adjective. Jadi, tingkat perbandingan atau degree of comparison ini adalah pola kalimat yang kita biasanya gunakan ketika kita membandingkan dua hal atau lebih dengan cara mengubah bentuk adjektif atau kata sifatnya. Contoh, sama baiknya, lebih baik, terbaik. Nah, seperti itu. Itu merupakan tingkat perbandingan. There are 3 types of degree of comparison. Those are positive degree, comparative degree, and superlative degree. Nah, di sini ada 3 jenis perbandingan. Mulai dari positive degree, perbandingan setara, artinya sifatnya sama. Comparative degree, perbandingan bersifat lebih. Kemudian superlative degree, perbandingan dengan tingkat perbandingannya adalah paling atau ter. Ya, kalau tadi misalnya positive degree itu adalah sama baiknya, comparative degree lebih baik. Sedangkan superlative degree-nya adalah paling baik atau terbaik. Oke. Contoh kalimatnya, kalau dari teks tadi adorable pet, toy poodle are as adorable as Mini Pom. Jadi
Anjing toy poodle sama menggemaskannya dengan mini pom. Shiro fur is brighter than Goldie fur. Bulunya Shiro lebih terang dibanding bulu Goldie. Shiro and Kuro are more obedient than Goldie and Brownie. Shiro dan Kuro lebih penurut dibandingkan Goldie dan Brownie. Goldie has the softest fur. Goldie memiliki bulu yang paling lembut. Toy poodle are one of the most intelligent dogs in the world. Toy poodle adalah salah satu jenis anjing tercerdas atau paling cerdas di dunia. Berikutnya, kita mulai dari penjelasan positive degree, tingkat perbandingan setara atau sama. Jadi kita menggunakan tingkat perbandingan setara ini ketika hal tersebut memiliki kualitas yang sama atau sifatnya sama. Bagaimana caranya? Nah, jadi kita menambahkan kata s di depan dan di belakang adjektif. Jadi adjektif ini diapit oleh kata ss. Contohnya, toy poodle are as adorable as mini pom. Anjing toy poodle sama menggemaskannya dengan mini pom. Nah, pola kalimatnya ada subjek di sini toy poodle, kemudian to be are diikuti dengan as adorable adjektif, kemudian tambah lagi kata s, terakhir mini pom adalah objeknya. Ya, jadi to be-nya ini bisa is, bisa am, bisa are. Tergantung apa subjeknya. Oke, contoh. Nah, happy. Kedua orang ini tersenyum. Jadi mereka sama-sama happy. Pak Gede sama bahagianya dengan Bu Ayu. Mr. Gede is as happy as Mrs. Ayu. Jadi sama bahagianya, bahasa Inggrisnya adalah as happy as. Berikutnya, old, tua, kakek dan nenek. Kakek setua nenek, artinya kakek sama tuanya dengan nenek. Grandpa is as old as grandma. Jadi untuk mengatakan kata setua atau sama tuanya, dalam bahasa Inggris kita gunakan kata as old as. Okay, next, diligent, rajin. Kedua foto ini menampilkan orang-orang yang sedang belajar. Jadi mereka sama-sama rajin. Radit dan Dayu serajin Soma dan Pika. Radit and Dayu as diligent as Soma and Pika. Jadi serajin atau sama rajinnya dalam bahasa Inggris adalah as diligent as. Oke. Next, comparative degree sekarang, perbandingan yang bersifat lebih. Oke. Karena bersifat lebih berarti salah satunya ada yang memiliki kualitas yang lebih di atas atau lebih di bawah. Compare to things that have different quality. Membandingkan dua hal yang memiliki perbedaan kualitas di sini. By adding er in the end of adjective or more in front of the adjective, then followed by word than. Jadi di sini untuk menentukan tingkat perbandingan yang bersifat lebih ialah dengan menambahkan akhiran er di akhir kata sifat yang terdiri dari satu atau dua suku kata. Tapi jika lebih dari dua suku kata, kata sifatnya, maka kita tambahkan kata more di depan adjektifnya. Contoh. Nah, Shiro fur is brighter than Goldie's fur. Bulu Shiro lebih terang daripada bulu Goldie. Jadi di sini lebih terang dalam bahasa Inggris adalah brighter. Karena kata dasarnya bright. Bright cuma satu suku kata. Lebih terang, brighter. Kemudian tambahkan kata than daripada. Sedangkan yang kedua, Shiro and Kuro are more obedient than Goldie and Brownie. Shiro dan Kuro lebih penurut daripada Goldie dan Brownie. Penurut bahasa Inggrisnya adalah obedient. Obedient. Ada 4 suku kata di sana, maka yang digunakan adalah bukan akhiran er, bukan obedienter, tapi more obedient. Kemudian ditambahkan kata than. Pola kalimatnya sama. Ada subjek, ya. Nah, jadi di sini ada subjek Shiro fur,
kemudian diikuti to be, is, kemudian adjective, bright, ditambahkan akhiran er, kemudian then, baru diikuti objeknya, Goldie fur. Kalau yang kedua, bisa juga subject, Shiro and Kuro, tambahkan to be, are, kemudian adjektifnya adalah more, lebih, baru diikuti dengan adjektif, obedient, baru ada kata then, berikutnya baru ada objeknya, Goldie and Brownie. Ya. Jadi kenapa obedient menggunakan more? Karena tadi suku katanya lebih dari 2. Obedient. Oke. Next examples. Nah, small, kecil. Siapa yang kecil? Tikusnya kecil. Ya, jadi kita buat kalimat tikus lebih kecil daripada gajah. Mouse is smaller than elephant. Ya. Jadi siapa yang lebih kecil? Mouse-nya. Maka di sini bahasa Inggrisnya lebih kecil adalah smaller. Kenapa smaller? Karena kecil dalam bahasa Inggris adalah small, satu suku kata. Kita tambahkan akhiran er, smaller, kemudian daripadanya than. Next, comfortable, nyaman. Comfortable, 4 suku kata, apakah menggunakan er atau more? Sofa lebih nyaman daripada kursi. Sofa is more comfortable than the chair. Sofa lebih nyaman daripada kursi. Lebih nyaman adalah more comfortable. Karena ingat, comfortable ada 4 suku kata. Comfortable. Ya, kemudian diikuti kata than, daripada. Jadi kalau lebih nyaman, bahasa Inggrisnya adalah more comfortable. Lebih kecil, smaller, bukan more small. Ya. Next, superlative degree. Nah, perbandingan bersifat paling atau ter. Oke, ketika kita membandingkan hal yang memiliki sifat paling, maka salah satunya itu memiliki sifat yang paling tinggi, tertinggi seperti ya. Compare more than two things that have different quality to show one of them has the highest degree. Jadi salah satunya memiliki tingkat yang paling tinggi, entah paling jelek, paling bagus, seperti itu. Nah, by adding es in the end of adjective or adding the most in the front of adjective. Jadi sama seperti tadi. Kalau komparatif dengan menambahkan akhiran er, superlatif kita tambahkan akhiran es. Kemudian kalau tadi komparatif more, di superlatif kita gunakan the most. Oke, contohnya. Goldie has the softest fur. Goldie memiliki bulu terlembut. Yang kedua, toy poodle are one of the most intelligent dogs in the world. Toy poodle adalah salah satu jenis anjing tercerdas di dunia. Nah, kenapa soft, lembut, menggunakan softest untuk paling lembut? Karena soft terdiri dari satu suku kata. Oke, lembut, soft, satu suku kata, paling lembut atau terlembut, softest, the softest. Cerdas, intelligent, 4. Maka paling cerdas, the most intelligent. Nah, seperti apa polanya? Di sini ada subject Goldie, kemudian diikuti to be atau verb, di sini has, kemudian the adjective tambah est, the softest. Objeknya apa? Fur. Nah, kalau misalnya menggunakan the most bagaimana? Sama. Ada subject di sini, kemudian ada to be, are, kemudian the most, kemudian adjective, lebih dari 2 suku kata, intelligent, kemudian objeknya apa? Dog in the world. Contohnya, tall, jerapah, jerapah tinggi. Jerapah adalah hewan tertinggi di daratan. Dalam bahasa Inggris, giraffe are the tallest animal on land. Tall satu suku kata, jadi kalau tertinggi, the tallest, tambahkan akhiran est di belakangnya. Sedangkan berikutnya, nah ada kata challenging, 3. Bahasa Cina adalah mata pelajaran paling menantang di sekolah kami. Chinese language is the most challenging subject in our school. Nah, karena challenging atau menantang ini terdiri dari 3 suku kata challenging, maka
untuk menyatakan paling menantang bukan challengingest, tapi the most challenging. Ya. Jadi bahasa Inggrisnya adalah paling menantang, the most challenging. Sedangkan tadi tertinggi atau paling tinggi menggunakan kata the tallest, menggunakan akhiran est, bukan the most tall. Salah. Tapi the tallest, karena tinggi dalam bahasa Inggris, tall itu cuma satu suku kata, tall. Okay? Okay, so that's about degree of comparison, the introduction. Jadi tadi itu perkenalannya tentang degree of comparison. I hope you get new information about